Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas. Apa itu kelas? Kelas itu menurut saya sih sebuah prototipe yang dapat digunakan berulang kali. Misalkan contoh kita tuh di sini pengen bikin nama Burhan, terus ada string hobi. Nah kayak gini lalu kita check out nama hobi. Nah saat kita bikin sebuah data biasanya kayak gini kan, string nama terus ada string hobi. Misal coba jalanin. Oke, ini Burhan futsal. Nah, masalahnya saat kita pengen dua data, copy bisa copy. Misalkan di sini Burhan futsal yang juga satu putaran. Nah, kayak gini, maka eh, oh sorry ininya gitu. Oke, kayak gini ya. Nah, ini udah ada dua data, Burhan sama Burhan satu serta hobinya. Nah, masalahnya tuh di sini. Bila mana kita pengen ada 10 data nih, maka kita harus bikin tiga nama, titik dua, hobi dua, nama dua, terus dan seterusnya sampai nama 10 kayak gini. Nah, ini kurang efektif ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya kelas. Nah, kelas ini kita bikin kayak blueprint atau template gitu. Jadi misalkan di sini kelas, misalkan di sini biodata. Yang biodata deh, data data orang ya, data orang. Nah, di kelas jangan lupa pakai titik koma ya di ujungnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan public nama drawing, nama drawing hobi. Oke, ini cukup. Nah, ini kita bisa cut di sini. Itu pemvariablean udah ada di sini. Nah, selanjutnya di sini juga kita dapat manggil ini. Jadi gak usah otomatis bikin kayak gini. Kita bikin di sini yang namanya void. Misalkan get data ya. Get data tanpa parameter. Nah, kita masukkan ini ke sini. Copy atau Ctrl X. Paste. Oke, gimana cara ngedapetin nama ini? Nah, ada yang namanya objek. Nah, ini untuk objek itu menampung data dari kelas ini. Misalkan sini data ya, kita ngambil dari data orang, template itu dari data orang. Nah, kita bikin objek yang namanya tuh misal di sini objeknya tuh Agus. Nah, di Agus berarti kan si Agus ini mempunyai template dari data orang kan. Nah, di Agus itu ada yang namanya nama. Kita bisa ubah menjadi Agus. Ini juga kita gunain nama Agus. Sini misalkan hobi.
misalkan hobinya itu voli ya. Nah, selanjutnya di Agus juga itu udah dikasih template yang namanya get data. Nah, ini udah cukup simpel ya. Kita run. Oke, di sini namanya tuh Agus, hobinya itu voli. Nah, kita juga manggil get data dari sini. Ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ini cukup simpel. Nah, ini juga dapat di lebih simpel lagi. Kita bisa gunain yang namanya konstruktor. Mungkin di video yang lain ada. Kita coba dulu di sini konstruktor ya. Penguatan itu data org. Nah, di sini kita masukin string nama, terus ada hobi, string hobi, copy lagi di bawah, kita paste, this. Nah, di sini nama ini ngambil dari sini ya. Kita ubah dengan nama yang ada di sini. Berbeda ya, nama ini yang ada di atas, sedangkan nama ini yang ada di parameter. Oke, sini kita ganti jadi hobi. Nah, setelah itu, si get data ini bisa kita panggil di dalam konstruktor ini. Kayak gini. Misalkan kita tulis get data saja gini. Nah, maka ini bisa di-cut semuanya. Kalian tinggal masukin di sini. Agus. Sini poli ya. Oke, kita run. Oke, tampilannya sama, tapi di sini source code-nya lebih lebih pendek. Mungkin kita harus bikin dulu kayak ribet kayak gini, tapi saat kita pemanggilan kita gampang tinggal ganti di sini. Kopas kan sini itu Arya ya. Arya, nah hobinya tuh futsal misal. Futsal. Ini kita coba. Oke, di sini udah manggil yang namanya Agus dan Arya. Nah, yang tadinya kita membutuhkan banyak source code atau baris, sekarang kita cuma membutuhkan 2 baris saja untuk menampilkan data seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan cukupkan. Terima kasih.